نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para pendengar, khususnya para ibu-ibu dan para remaja putri pengajian Muslimah Jogja, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian Muslimah Jogja setelah sekian lama kita libur karena ada pandemi ya corona. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini ya, dan kita kembali bisa bertemu di pengajian di masjid kampus UGM setiap hari Senin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih sunnah lin nisa. Kita sampai pada pembahasan sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. Sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat disebutkan oleh penulis ini ada 13, dan kita sudah menyampaikan kalau tidak salah 7 ya sunnah-sunnah fi'liyah. Masih tersisa 6. Kami akan mengulang sedikit apa yang sudah kami sampaikan. Di antara sunnah-sunnah fi'liyah yang pertama, membuat sutroh pada saat sholat. Membuat sutroh pada saat sholat ini untuk mencegah orang lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Karena tidak boleh ya seseorang sholat kemudian lewat di depannya orang lain. La yajuzu laki an tamuri amamal musalli li amrayn. Tidak boleh lewat di depan orang yang sholat karena 2 alasan. Yang pertama, karena hal itu bisa menyebabkan jatuh dalam dosa. Jadi berdosa lewat di depan orang yang sholat, berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli maza alaihi, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang akan diterimanya, niscaya dia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Yang kedua, lewat di hadapan orang yang sholat itu bisa membatalkan sholat orang yang sedang mengerjakan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yaqta'us shalah al-mar'atu wal himar wal kalbu." Wanita, keledai, anjing itu bisa membatalkan sholat. Dan hal itu bisa dihindari dengan memasang sutroh, seukuran kayu yang dijadikan sandaran di belakang penunggang unta. Wanita, kemudian keledai,
anjing kalau lewat di depan orang yang sholat maka sholatnya batal. Nah, untuk menghindari hal itu pasang sutroh. Pasang sutroh. Adapun ukuran minimal sutroh ini juga sudah kita sampaikan, yaitu minimal ukuran sutroh seperti kayu yang dijadikan sandaran penunggang unta atau kayu penyanggah di belakang penunggang unta. Biasa orang kalau naik unta itu di belakangnya ada kayu untuk bersandar. Kata para ulama ukurannya kurang lebih 1 hasta. 1 hasta itu dari siku sampai ujung jari. Kemudian ada yang mengatakan 2/3 hasta. Ya, 2/3 hasta berarti lebih pendek lagi. Taib. Kalau seandainya kita sudah pasang sutroh, kemudian ada orang lewat di depan kita, kita harus mencegahnya. Kita harus menghalanginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia biarkan seorang pun yang lewat di hadapannya. Wal yadra mastata'a, hendaknya dia mencegahnya semampunya. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika orang itu enggan, tidak mau, dia ngeyel, dia tetap lewat, maka hendaklah orang yang sholat melawannya atau berusaha kuat untuk mencegahnya, karena dia adalah syaitan. Yang kedua, sunnah yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini empat yang sangat ditekankan untuk mengangkat kedua tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, kita angkat kedua tangan kita. Kemudian ketika kita hendak ruku, Allahu Akbar, kita juga angkat tangan kita. Kemudian ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kita juga angkat tangan kita. Dan ketika bangkit dari rakaat kedua, setelah kita melakukan tasyahud awal, kita bangkit, kemudian kita angkat tangan kita. Walaupun terkadang ya disunahkan untuk mengangkat tangan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud. Posisi kita i'tidal, kita sedang i'tidal, kemudian kita hendak sujud. Kadang disunahkan untuk mengangkat tangan, Allahu Akbar, terus sujud. Atau ketika bangkit dari sujud, ketika kita sedang sujud, kemudian kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Kemudian ketika hendak sujud, angkat tangan lagi, Allahu Akbar, lalu sujud. Kadang ini kita lakukan. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, bisa begini, bisa juga begini, di atas dada. Kemudian yang keempat, an-nadhar mahallus sujud, melihat tempat sujud. Para pendengar rahimakumullah, ya, ketika sholat yang kita lihat tempat sujud, bukan kita arahkan pandangan kita ke atas, ya, ke kanan, ke kiri. Tidak, melihat ke tempat sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya. Ketika penaklukan Mekah, beliau masuk dalam Ka'bah, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Yang kelima, meletakkan punggung pada saat ruku, tidak terlalu mengangkat kepala dan tidak terlalu menundukkannya.
menggenggam erat kedua lutut dengan kedua telapak tangan, disertai merenggangkan jari jemari dan menjauhkan kedua tangan dari lambung. Ini biasanya kita praktekkan ya, cuman karena tempatnya tidak memungkinkan, kita tidak bisa mempraktekannya. Bagaimana tata cara ruku yang benar. Jadi intinya punggungnya rata, kemudian kepala tidak terlalu diangkat dan tidak terlalu ditundukkan, kemudian kedua telapak tangan kita memegang lutut, ya, menggenggamnya, bukan paha dan bukan di bawah lutut, tapi lutut, dan jari jemari dibuka. Jari jemari dibuka. Ya, jari jemari dibuka, tidak dirapatkan. Kemudian tangan kita agak kita buka sedikit gini. Jadi tidak gini, lurus gini, tapi agak dijauhkan dari lambung. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, an-nuzul fi sujud 'alal yadain qabla rukbatain. Turun sujud dengan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatai." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ketika turun sujud, yang kita letakkan lebih dahulu adalah kedua tangan kita, kemudian lutut. Yang ketujuh, menempelkan dahi, hidung, dan kedua tangan di atas lantai, serta menjauhkan kedua tangan dari lambung. Meletakkan telapak tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga, mengangkat siku dan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan kedua tumit, serta menghadapkan jari jemari, tangan dan kaki ke arah kiblat. Ini juga harusnya dipraktikkan. Ketika kita sujud, dahi dan hidung itu menempel ke lantai. Kemudian tangan juga menempel di lantai, serta menjauhkan kedua tangan dari lambung. Jadi dibuka, tangannya dibuka, dijauhkan dari lambung. Dan kedua telapak tangan kita letakkan sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi tidak terlalu ke perut, ya, tidak terlalu ke atas, tapi kita letakkan di pundak, pas di pundak, sejajar dengan pundak atau kedua telinga. Mengangkat kedua siku diangkat, ya. Tidak seperti ini, sujudnya seperti ini, tidak benar. Sikunya diangkat. Adapun posisi kaki, ya, menegakkan kedua telapak kaki, ya, dua telapaknya ditegakkan dan tumitnya dirapatkan. Serta jari jemari diarahkan ke arah kiblat. Jari jemari tangan dan jari jemari kaki diarahkan ke kiblat. Tidak bengkok kayak begini orang sujud, salah, ya. Yang diajarkan oleh Nabi, jari jemari diarahkan ke arah kiblat.
Ada faedah yang disampaikan oleh penulis. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat wanita tidak sama dengan salat laki-laki, khususnya tata cara rukuk dan sujud. Mereka mengatakan sesungguhnya wanita merapatkan badannya dan tidak menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya, merapatkan pahanya dan lain-lain. Karena dengan begitu auratnya lebih tertutup. Jadi kalau tadi kan kita jelaskan ketika ruku agak dibuka tangannya. Kalau wanita tidak, menurut sebagian ulama dia rapatkan karena khawatir auratnya tersingkap. Ketika sujud juga dibuka, sunnahnya dibuka, tapi untuk wanita dirapatkan supaya auratnya tidak tersingkap. Ini menurut sebagian ulama. Namun kata penulis di sini, ya hanya saja tidak ada satupun dalil yang sahih sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perbedaan tata cara salat laki-laki dan perempuan. Tidak ada dalilnya. Demikian pula kami tidak mengetahui satupun dalil yang sahih dari sahabat-sahabat Nabi mengenai hal itu. Jadi hukum asalnya salat laki-laki dengan salat wanita sama. Kalau ada yang mengatakan beda, kalau wanita rukuknya beda, sujudnya juga beda, mereka harus mendatangkan dalil. Apalagi ada sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalian di sini umum, laki-laki dan perempuan. Taib. Kemudian kata penulis, barang siapa yang berpegang dengan dalil asal, artinya salat laki-laki dan perempuan itu sama, maka pendapatnya lebih benar dan lebih kuat. Khususnya ketika seorang wanita salat sendiri, yang salat di rumahnya, salat di rumah ya dia buka, ya. Ketika rukuk, ketika sujud, dia ikuti tata cara yang diajarkan oleh. Tapi ketika dia salat, misalnya di tempat terbuka, di tempat keramaian, tempat umum, maka dia tutup supaya auratnya tidak tersingkap. Kemudian yang kedelapan, membentangkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan ketika duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna." Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Insyaallah duduk di antara dua sujud sudah ma'ruf, ya. Sudah ma'ruf. Kemudian terkadang dibolehkan antansibi qadamaiki, engkau menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumit. Wa huwa ma yusamma bil iqa'. Ini yang disebut dengan duduk iqa'. Duduk iqa' ini gimana kita cara mempraktikannya nih? Duduk di atas kedua tumit. Gimana? Iya, posisi tumit, posisi kaki ditegakkan, ya, kemudian duduk di atas tumit. Ya, duduk di atas tumit. Hal ini berdasarkan hadis Tawus, ia berkata, kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa', duduk di atas kedua telapak kaki
kata Ibnu Abbas, itu adalah sunnah. Kemudian kami bertanya, atau kami berkata, sesungguhnya menurut kami duduk seperti itu karena kaki sedang kram. Biasanya orang kalau kakinya kram, dia duduk ik'a. Faqala Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Nabi kalian. Bukan karena kram, ya. Ketika kita lakukan hal ini, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi, ahyanan, terkadang, ya, terkadang. Kemudian yang ke-9, tolatul jalsah baina sajdatain, memperlama duduk di antara dua sujud. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatain hatta naqul qad auhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai kami mengatakan beliau lupa saking lamanya. Perhatikan para pendengar rahimakumullah, ketika kita sholat, kita duduk di antara dua sujud itu paling lama berapa detik, ya? Paling sebentar aja. Kita baca apa, bagaimana zikirnya? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, kemudian kita sujud. Itu yang biasa kita lakukan. Terus sini disebutkan memperlama duduk di antara dua sujud, ini termasuk sunnah fi'liyah. Nabi kalau duduk di antara dua sujud, duduknya lama sampai kata para sahabat, oh Nabi lupa lagi untuk sujud. Kata penulis, sunnah ini telah ditinggalkan oleh banyak orang setelah berakhirnya masa sahabat. Dengan masuk masa tabi'in, orang meninggalkan sunnah ini. Oleh karenanya Sabit berkata, wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Anas melakukan sesuatu yang saya tidak pernah melihat kalian melakukannya. Itu ia memperlama duduk di antara dua sujud. Sampai kami mengatakan, wah kayaknya Anas lupa. Anas tok yang mempraktekannya, sementara yang lain sudah tidak mempraktekannya. Ini di masa sudah masuk masa tabi'in. Ya, jadi sesekali kita praktekkan sunnah ini. Ya mungkin ketika kita sholat sendiri, ya, ketika sholat malam. Yang ke-10, al-julus ba'da sujud qabla al-qiyam li raq'atis tsaniyah aw rabi'ah. Duduk setelah sujud sebelum bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat. Biasa kita kenal dengan duduk istirahat. Duduk istirahat. Ya, ketika bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat. Wa yusannu laki ba'dal faraq min as-sujud as-sani min ar-rak'atil ula was-salisah an tajlisi jalsatan khafifatan qabla qiyamiki ila rak'atis saniyati war-rabi'ati. Disunnahkan, ya, bagi ibu-ibu setelah selesai dari sujud yang kedua di rakaat pertama atau rakaat ketiga untuk duduk sejenak sebelum bangkit ke rakaat kedua dan rakaat keempat. Berdasarkan hadis Malik bin Huwairis, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Wa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawi qa'idan. Ini masyaallah, ya, enaknya hidup di zaman Nabi, jadi bisa melihat Nabi langsung. Oh, Nabi sholatnya seperti ini. Malik bin Huwairis pernah melihat Nabi sholat. Kata Malik, apabila beliau berada di rakaat ganjil dari sholatnya, beliau tidak bangkit, tidak langsung berdiri hingga beliau duduk sejenak, baru berdiri.
Yang ke-11, al-i'timad 'alal ardi bil yadain 'inda nuhudi ila raq'atil jadidati. Bertumpu pada lantai dengan kedua tangan ketika bangkit ke rakaat yang baru. Ketika bangkit dari sujud, bertumpu pada tangan. Berarti yang diangkat tangan dulu atau lutut dulu? Yang diangkat lutut dulu, kemudian tangan. Qala Malik bin Huwairis, ala uhadditsukum min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik bin Huwairis, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku ceritakan kepada kalian tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Apabila Nabi bangkit dari sujud yang kedua, beliau duduk, kemudian beliau bertumpu pada lantai, tsumma qama, lalu beliau bangkit. Kemudian yang ke-12, al-iftirash fil julus li tasahhudil awal wa tawarruk fi tasahhudil akhir. Duduk iftirash pada saat melakukan tasahud awal dan duduk tawarruk pada saat melakukan tasahud akhir. Duduk iftirash ya seperti duduk di antara dua sujud. Tadi sudah kami jelaskan, yaitu menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri lalu duduk di atas kaki kiri. Adapun duduk tawarruk yaitu menegakkan kaki kanan dan memajukan kaki kiri. Wa taj'al maq'adataka 'alal ard, dan duduk di atas lantai. Duduk tawarruk itu yang biasa kepala kita agak miring itu. Ya, itu duduk tawarruk. Ini dilakukan ketika tasahud akhir. Ketika tasahud akhir. Dalam hadis Abu Humaid disebutkan, fa idza jalasa fi raq'atain jalasa ala rijlihil yusra. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Duduk iftirash. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra. Apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, beliau memajukan kakinya yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adati, dan beliau duduk di atas lantai. Ya, memajukan kaki kiri itu maksudnya kaki kiri ditarik ke samping, ya, dikeluarkan kaki kirinya. Kemudian pantat ini menempel ke lantai. Duduk tawarruk. Kemudian ada faedah yang disampaikan oleh penulis, idza kanatis sholatu raq'atain faqat, bimakna anna fiha tasahhudan wahida fasunna fi al-iftirash. Ini soal ini paling sering ditanyakan. Gimana kalau sholatnya hanya 2 rakaat? Seperti sholat subuh. Itu duduknya duduk tawarruk ketika tasawuf atau duduk iftirash. Kata penulis, apabila sholatnya hanya 2 rakaat, ya, yang maknanya tasawufnya hanya 1, fasunnah fihi al-iftirash, maka sunnahnya duduk iftirash. Sunnahnya duduk iftirash. Jadi patokannya itu tasawufnya hanya 1. Tasawufnya hanya 1. Ya, kalau kita sholat witir 3 rakaat, sholat witir 3 rakaat, 1 salam, itu tasawufnya ada berapa? Ada 1. Berarti duduknya iftirash walaupun 3 rakaat.
Jadi patokannya bukan 2 rakaat atau berapa rakaat, patokannya tasahudnya ada berapa. Kalau tasahudnya hanya 1, berarti rakaat terakhir duduk iftirash. Tapi kalau tasahudnya 2, maka tasahud awal duduk iftirash dan tasahud akhir duduk tawarruk. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul fi kulli rak'atain at-tahiyyah, di setiap 2 rakaat Nabi baca tahiyat. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansib rijlahul yumna. Adapun duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash, beliau membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, al-isyaratu bis-sababah fi tashahhud min awwalihi ila akhir doa. Memberi isyarat dengan jari telunjuk di saat melakukan tasyahud dari awal hingga akhir doa. Ini juga sering ditanyakan, Ustaz, kapan kita memberikan isyarat Ustaz? Ketika kita tasyahud. Ada sebagian orang ketika asyhadu alla baru dia memberikan isyarat. Jadi awalnya ketika baca at-tahiyatu lillahi dia belum memberikan isyarat. Tapi ketika asyhadu alla baru dia memberikan isyarat. Di sini kata penulis memberikan isyarat dengan jari telunjuk pada saat tasyahud dari awal hingga akhir doa. Jadi sejak kita baca at-tahiyatu lillahi langsung tasyahud. Wa ramyu bil basar ilaiha, dan mengarahkan pandangan ke arah jari telunjuk. Ini juga penting. Tadi awalnya yang kita lihat tempat sujud. Ketika kita salat kita lihat tempat sujud. Tapi ketika melakukan tasyahud, itu sunnahnya apa? Pandangan kita arahkan ke jari telunjuk. Ke jari telunjuk, dan menurut sebagian ulama sunnahnya digerak-gerakkan. Sunnahnya digerak-gerakkan. Tapi kita lihat hadisnya, hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fis shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa rafa'a isba'ahul yumna allati tali al-ibham, dan mengangkat telunjuk kanannya yang ada di sebelah ibu jari. Ya, jari telunjuk ini jari yang bersebelahan dengan ibu jari. Nabi angkat jari telunjuk kanannya yang ada di sebelah ibu jari. Jadi memberikan isyarat itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Wada'a biha, lalu beliau berdoa, yang baca at-tahiyat sampai selesai. Roma bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuknya. Wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra basituha alaiha. Adapun tangan kiri beliau, beliau letakkan di atas lututnya yang kiri dengan posisi terbuka. Ya, jadi tangan kanan itu memberikan isyarat dengan jari telunjuk, kemudian tangan kiri tetap dalam posisi terbuka, tidak digenggam. Kemudian pandangan kita arahkan ke jari telunjuk. Para pendengar rahimakumullah, ada faedah yang disampaikan oleh penulis. Kata beliau, tidak boleh memberikan isyarat dengan selain jari telunjuk kanan. Tidak boleh memberikan isyarat dengan selain jari telunjuk kanan. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, terus dia memberikan isyaratnya dengan jari kiri, tidak boleh. Tidak boleh. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas anhu qala marra alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi isba'ayya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata,
Nabi SAW pernah melewatiku, lewat di hadapanku. Ketika itu aku sedang berdoa dengan dua jariku. Anda tidak tahu nih gimana, apakah berdoa dengan dua jari itu maksudnya begini. Jadi harusnya kan begini berikan isyarat. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas dia pakai dua jari. Apakah dua jari itu begini atau maksudnya begini dua jari? Intinya dia memberikan isyarat dengan kedua jarinya. Lalu Nabi mengatakan ahid, ahid. Berisyaratlah dengan satu jari. Berisyaratlah dengan satu jari. Wa asyara bis-sababah, lalu saat pun memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Para jamaah rahimakumullah, gimana kalau seandainya jari telunjuk terpotong? Ada orang nggak punya jari telunjuk, gimana? Apakah dia harus memberi isyarat dengan jari tengah? Kalau ini nggak sopan kayaknya ya. Atau dengan jari manisnya, atau dengan jari kelingkingnya. Gimana kalau tidak punya jari telunjuk? Kata penulis, wa idza kanat sabbabah al-yumna maqtu'atan farrajihu annal isyarata tasqutu fi haqqiha. Apabila jari telunjuk kanannya terpotong atau terputus, maka yang rajih memberikan isyarat gugur baginya. Gugur baginya. Wala tusra al-isyaratu bi ghairiha, tidak disyariatkan memberikan isyarat dengan jari yang lain. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh penulis. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya pembahasan sunnah-sunnah fi'liyah. Kami ulang lagi ya. Yang pertama, membuat sutrah ketika sholat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang keempat, melihat ke tempat sujud. Yang kelima, meratakan punggung ketika ruku, tidak terlalu angkat kepala dan tidak terlalu menundukkannya. Menggenggam atau memegang erat kedua lutut dengan kedua telapak tangan, disertai merenggangkan jari jemari dan menjauhkan kedua lengan dari lambung. Yang keenam, turun ya, sujud dengan kedua tangan sebelum kedua lutut. Yang ketujuh, menempelkan dahi, hidung dan kedua telapak tangan di atas lantai serta menjauhkan kedua tangan dari lambung ya. Mengangkat kedua siku, menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan kedua tumit serta mengarahkan jari jemari tangan dan kaki ke arah kiblat. Yang kedelapan, duduk iftiras ketika duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, memperlama duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh, duduk istirahat ya sebelum bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat. Yang ke-11, bertumpu pada lantai dengan kedua tangan ketika bangkit ke rakaat yang baru. Yang ke-12, duduk iftiras ketika tasyahud awal dan duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-13, memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika melakukan tasyahud dari awal hingga akhir doa serta mengarahkan pandangan ke jari telunjuk. Ya, mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan tema perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Kalau ada pertanyaan ya dari para pendengar, dari ibu-ibu atau remaja putih, kami persilahkan. Baik, ada pertanyaan satu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita sholat terus kita lupa akan rakaatnya, sedangkan kita menjalankan sholat tersebut sendirian? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nah, jadi kalau kita lupa,
kita tetap berusaha mengingat-ingat. Ya, tadi saya sudah baca Al-Fatihah berapa kali, saya sudah baca surat berapa kali, atau saya sudah melakukan tasyahud berapa kali. Kita tasyahud pertama sudah dilakukan, jadi berusaha untuk mengingat. Kalau bisa ingat lagi alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, dia tidak bisa mengingatnya, maka dia memilih rakaat yang paling sedikit. Kalau dia lupa ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia pilih rakaat kedua dan nanti dia melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Nanti ada pembahasan ya tentang sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan yang telah jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, masih ada waktu. Ustaz, pada saat kita turun, apakah kaki lutut di sini lutut terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, sunnah fi'liyah yang keenam, an-nuzul fis sujud alal yadain qabla rukbatain. Turun sujud dengan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Ya, hadisnya jelas, hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi unta itu ketika turun atau menderum, dia letakkan lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Yang di depan itu bukan kaki ya, tangan. Nah, jangan seperti itu. Hendaknya kalian menyelisih unta, letakkanlah ya, tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa dilihat sunnah fi'liyah yang keenam ya, sunnah fi'liyah yang keenam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan kembali Ustaz. Ustaz, pada saat kita sujud ada 7 anggota badan kita yang menyentuh tanah atau lantai. Apakah ini termasuk hidung Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ya, hidung termasuk di dalamnya. Jadi dahi, kemudian hidung, ya 1, 2, kemudian 2 telapak tangan. Ada berapa ini? 3, 4, kemudian lutut, 2 lutut dan 2 kaki ya, 2 kaki. Nah, jadi hidung termasuk di dalamnya. Hidung termasuk di dalamnya. Ketika sujud jangan begini ya, kepala yang nempel sementara hidung tidak nempel. Tapi hidung juga diupayakan untuk nempel ke lantai. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali Ustaz. Untuk sekarang ini ada yang memperbolehkan kita sholat menggunakan masker dengan tidak menggunakan masker. Bagaimana Ustaz pada saat kita sholat di masjid? Apakah kita tetap menggunakan masker? Karena ada kelihatannya ada larangan ya Ustaz ya untuk menggunakan menutup mulut. Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, jadi para pendengar rahimakumullah, Anda sudah baca beberapa fatwa ulama tentang masalah ini. Jadi memang hukum asalnya kita ketika sholat wajah terbuka, tidak boleh ditutup. Ada perempuan yang pakai cadar ketika dia sholat sendiri misalnya, tidak ada laki-laki yang bukan mahram, dia harus buka cadarnya. Dia tidak boleh sholat sambil memakai cadar, wajahnya harus terbuka. Kalau dia nutup wajahnya, makruh hukumnya. Namun di saat tertentu, di saat butuh, seperti tadi perempuan sholat di tempat umum, tempat terbuka, ya, sementara dia berpendapat wajah itu bagian dari aurat, maka dia tutup wajahnya. Sama dengan sekarang, di saat butuh, kondisi butuh karena ada wabah, kita khawatir kita akan tertular atau kita akan tularkan ke orang lain, maka para ulama ya berikan fatwa
tidak mengapa sholat sambil memakai masker di masa pandemi ini, karena ada hajah, ada keperluan, ada kebutuhan untuk menghilangkan bahaya dari diri sendiri dan dari orang lain. Ustaz, kalau kita pakai masker berarti hidung nggak nempel ke lantai. Yang harus nempel, yang dimaksud dengan nempel sini, maksudnya hidung itu kena lantai atau apa aja. Kalau dia pakai sejadah kan sama aja, dia juga tidak menyentuh langsung lantai. Intinya nempel ke sejadahnya. Ketika dia pakai masker, intinya hidungnya itu atau maskernya nempel di tempat sujudnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masih ada sedikit waktu Ustaz, kita kembali bertanya. Sekarang masuk pertanyaan, kita bacakan tentang sutra Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah kalau kita sholat jamaah, kemudian ada orang yang lewat di depan kita, apakah kita tetap menghalanginya? Saya pernah membaca bahwa kalau sholat berjamaah, sutra terletak di imamnya, bukan lagi jadi orang lewat di depan kita tidak perlu menghalanginya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, jadi pernyataannya benar dan ada di buku panduan kita Fiqhus Sunnah Linisa. Situ penulis menjelaskan, idza kunti tusallina fi jama'atin, apabila anti salat berjamaah, maka tidak mengapa bila ada orang yang lewat di hadapan anti. Jadi tidak perlu dihadang atau dihalangi. Kenapa? Li'anna sutratal imam sutratun lil ma'mum. Karena sutrah imam itu adalah sutrah bagi makmum. Jadi sutrahnya kita itu mengikuti imam, sutrahnya makmum mengikuti sutrahnya imam. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengimami para sahabat. Abdullah bin Abbas datang sambil naik keledai. Kemudian dia lewati itu depan orang sholat. Jadi bukan dia lewati tanpa naik keledai, dia lewati sambil naik keledai. Setelah dia lewat, keledainya dilepas, kemudian dia masuk mengikuti sholat. Kata Ibnu Abbas, falam yungkir zalika alayya ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Ini ada takrir, ya, namanya takrir, persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah, terus ada orang kentut, pas dia ada di shaf yang terdepan, shaf pertama, terus dia mau ke belakang dan dihadang, ya kesian. Ya, shaf pertama hadang, shaf kedua hadang juga. Ya, ini malah menyusahkan orang lain, mungkin karena tidak tahu ya hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Ustaz, pada saat kita sholat berdiri, pandangan kita seperti dijelaskan Ustaz tadi menuju ke tempat sujud. Nah, sekarang ini kita sholat harus membawa sejadah. Abdul, mana Ustaz? Kita ini membawa sejadah atau tidak? Terkadang sejadah ada gambar-gambarnya, itu malah justru mempengaruhi kita, konsentrasi kita, kehusukan kita dalam sholat. Mohon penjelasan sedikit dari Ustaz. Nah, di masa pandemi ini kalau kita tidak bawa sejadah, kita nggak boleh sholat di masjid. Iya, dilarang sama takmir masjid. Jadi diharuskan membawa sejadah. Itu pun untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita terganggu dengan sejadah yang terlalu banyak coraknya, kita cari sajadah-sajadah yang polos, ya. Cari sajadah-sajadah yang polos yang tidak mengganggu sholat kita. Nabi aja pernah keganggu ketika Nabi sholat di hadapan hordeng kalau tidak salah, itu ada gambar-gambarnya. Nabi suruh copot. Nabi aja keganggu. Jadi aneh kalau ada orang dia sholat di depan yang bergambar, kata dia, anak nggak keganggu, ya. Kok bisa dia nggak keganggu sementara Nabi keganggu sholatnya?
Ya, mungkin karena dia sholat kemudian pikirannya kemana-mana, akhirnya keganggu. Ya, jadi cari sajadah-sajadah yang polos, yang tidak terlalu banyak gambar-gambarnya atau corak-coraknya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada sedikit senada Ustaz. Afdol atau apakah diperbolehkan pada saat kita sholat tadi itu kita menutup mata dengan alasan biar lebih khusyuk? Atau di sini Ustaz, atau kita matikan aja lampunya agak remang-remang gelap gitu biar lebih khusyuk? Mohon penjelasan dari Ustaz. Para jamaah rahimakumullah, jadi sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi memberikan wejangan kepada kita kalau sholat lihat ke tempat sujud. Artinya kalau misalnya kita sholat kemudian tutup mata, sholatnya lebih khusyuk, itu salah, tidak benar. Bahkan ketika nanti kita bahas hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, termasuk di dalamnya sholat sambil memejamkan mata, dimakruhkan karena menyelisih apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasa aja ya, kecuali kalau lampu mati ya sudah. Tapi kalau lampunya hidup ya kita pakai lampu, ya kita pakai lampu. Teladani Nabi ya dalam tata cara sholat, insya Allah kita akan meraih yang namanya khusyuk, yang namanya khusyuk. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Waktu kita sudah habis dan masih sedikit, mohon sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang masalah fikih wanita, tentang berbicara masalah sholat. Kami persilakan Bapak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan melakukan sunnah-sunnah ini, sunnah-sunnah fi'liyah, maka pahala yang kita dapatkan semakin sempurna. Ingat, setiap orang sholat tapi pahalanya tidak sama, beda-beda. Ya, bisa jadi kita sholat di masjid yang sama, kita berada di shaf yang sama, mengikuti imam yang sama, tapi pahala yang kita dapatkan berbeda-beda. Di antara sebabnya karena tadi ya sholat kita lebih mirip dengan sholat Nabi. Semakin mirip, semakin mencontoh Nabi, maka akan semakin membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting kita mengetahui, mempelajari sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Wallahu a'lam.